A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa membimbing kita dengan ilmu agama, membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinha wa ala kulli niyatin shalih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanallahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian tasawuf masih dalam kelompok mensucikan diri dari sifat-sifat tercela. Pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah sifat tercela, yaitu sifat kikir ya. Kikir atau bakhil. Di bahasa Arabnya bakhil. Bahasa Indonesianya kikir ya. Kikir atau orang Malaysia bilang kedekut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari sifat kikir dirinya, maksudnya adalah sifat kikir yang menjadi tabiat atau karakter dirinya, maka mereka lah orang yang beruntung. Jadi siapa yang berhasil menjaga diri dari pengaruh sifat bakhil, maka mereka termasuk orang yang beruntung. Apa mafhum mukhalafah atau pemahaman sebaliknya dari ayat ini? Orang yang memelihara sifat kikir atau orang yang belum berhasil membuang sifat kikir dari dirinya, maka ia termasuk golongan orang yang merugi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabannallazina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan janganlah sekali-kali orang yang bakhil itu, ya, orang-orang yang bakhil itu
dengan harta benda yang Allah kurniakan kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat nanti. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa apa yang maksud dengan sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan bahwa yang maksud adalah nanti hartanya itu dijadikan seperti ular. Yang mana ular itu nanti akan melilit leher atau badan dari orang yang bakhil itu. Dalam beberapa ayat lain Allah Subhanahu wa taala mencela sifat bakhil ini. Yang pertama kita lihat surah Al-Lail. Al-Lail ayat 8 sampai 11. Wa amma a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yuni anhu maluhu idza taradda. Dan orang yang bakhil dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, serta dia mendustakan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapatkan kesusahan dan kesengsaraan. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabila ia telah terjerumus ke dalam azab, yaitu siksaan Allah pada hari akhirat. Di ayat ini sebelumnya adalah berbicara tentang orang yang pemurah. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi dan ia membenarkan hal-hal yang baik, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan kemudahan, yaitu kemudahan dalam hidup dan kebahagiaan. Dalam tafsir dijelaskan bahwa yang maksud itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam surah Al-Lail itu yang maksud dengan wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu orangnya yang maksud siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang pemurah, yang telah berhasil membuang sifat bakhil dari dirinya. Kemudian surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Dan janganlah pula engkau mengulurkannya dengan sehabis-habisnya. Akibatnya akan tinggal engkau dengan keadaan yang tercela dan menyesal. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk bersikap pertengahan. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu.
wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuki. Ini adalah perkataan kalimat ini, frasa ini, kalimat yang disebut dengan kinayah, bukan hakiki. Apa yang maksud dengan jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di leher itu adalah jangan kamu kikir, jangan kamu bakhil. Jadi kalau kita dari dalam kita memahami Al-Quran itu jangan hanya, tidak semuanya Al-Quran itu bersifat bisa dipahami dengan secara tekstual ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menggunakan perkataan kinayah, perkataan kiasan, bukan perkataan hakiki. Kemudian juga wala tabsutha. Tabsutha itu artinya apa? Tangannya dihulurkan, atau artinya tangannya dibuka ya. Ini namanya tabsutha. Maksud apa? Di sini jangan kita pemurah itu jangan juga melampaui batas. Sehingga kita ini pemurah, kita sedekahkan semua harta kita, kita infakkan semuanya. Sehingga tidak ada lagi yang tinggal untuk kebutuhan keluarga sendiri. Jadi kita mesti dalam pertengahan, jangan terlalu bakhil, terlalu kedekut, terlalu kikir, dan jangan juga terlalu pemurah yang berlebihan dalam pemurah itu sehingga tidak ada lagi tersisa untuk keperluan pribadi dan keluarga sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 47 sampai 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Kamu ini adalah orang yang diseru agar menderma harta benda kamu pada jalan Allah. Maka ada di antara kamu yang berlaku bakhil. Padahal sesiapa yang berlaku bakhil, maka sesungguhnya dia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Dan ingatlah Allah Maha Kaya, sedang kamu semua orang miskin. Jadi ini berkaitan dengan apa? Dengan seruan Allah agar umat Islam mendermakan hartanya untuk keperluan apa? Keperluan berjuang di jalan Allah, yaitu ketika peperangan antara umat Islam dengan orang kafir. Di situ diperlukan biaya, diperlukan logistik. Maka ada di antara umat Islam itu yang berlaku bakhil. Allah ingatkan bahwa ketika seseorang itu bakhil, maka akibatnya akan kembali ke diri mereka sendiri. Allah itu Maha Kaya, Allah nggak perlu harta kita. Tapi Allah perintahkan kita untuk berinfak di jalan Allah, itu manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian ayat surah An-Nisa ayat 4 ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Yaitu orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil,
serta menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka daripada karunia-Nya. Dan sebenarnya kami telah sediakan bagi orang kafir itu azab yang amat hina. Jadi setelah kita baca Al-Quran tadi ya, betapa banyak itu Al-Quran yang menjelaskan betapa tercelanya sifat bakhil. Allah mencela sifat bakhil, yaitu sifat kikir atau sifat kedekut. Setelah kita baca Al-Quran, sekarang kita lihat hadis. Hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan sifat bakhil ini. Yang pertama adalah sabda Nabi, sabda Rasulullah SAW, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, wa ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilus sakhiyyu ahabbu illallahi min abidim bakhil. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, tapi jauh dari neraka. Orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, tapi dekat dengan api neraka. Seorang yang jahil tapi pemurah lebih dikasih oleh Allah daripada orang yang abid, daripada ahli ibadah tapi bakhil. Jadi orang yang bakhil itu, kata Nabi, jauh dari Allah. Apa maksudnya? Tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun ia seorang ahli ibadah. Jadi orang yang jahil dalam artian apa? Dia ibadahnya sedang-sedang aja. Dia tidak terlalu kuat beribadah. Tapi dia tidak bakhil. Itu lebih Allah sukai dibanding ahli ibadah yang bakhil. Kemudian sabda Nabi SAW, la yajtami'u suhhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Sifat kikir dan iman itu tidak akan berkumpul dalam hati seseorang selama-lamanya. Ini yang kita pahami dari hadis ini adalah bahwa seorang yang betul-betul beriman atau yang sempurna keimanannya, insya Allah dia akan terpelihara atau terhindar dari sifat bakhil atau kikir. Kalau orang itu masih ada sifat kikir, berarti itu keimanannya belum sempurna. Sebab kata Nabi, sifat bakhil itu tidak akan berkumpul dengan keimanan. Kemudian sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata khibbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakah. Tidak akan masuk surga orang yang menipu, yaitu khibbun wala bakhilun, dan tidak juga orang yang bakhil, wala sayyi'ul malakah, dan orang yang buruk mengurus barang harta miliknya. Kemudian sabda Nabi SAW, wala la tuki fayuka alaik. Nabi menasihati Asma binti Abu Bakar. Apa kata Nabi? Janganlah kamu bakhil yang
menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Ini salah satu akibat dari bakhil itu adalah Allah sempitkan rezeki kita ketika kita berada di dunia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat bakhil yang ada pada diri seseorang itu juga salah satu dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan itu menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan, miskin papa ya, kefakiran. Dia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji. Sedangkan Allah menjanjikan kamu keampunan daripadanya serta kelebihan karunia-Nya. Jadi ingatlah Allah itu maha luas limpahan karunia-Nya. Jadi tidak lepas ya dari godaan syaitan. Sehingga orang ini dia tidak mau membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, sifat kikir ini sebetulnya adalah salah satu akibat dari sifat tercela sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu sifat hubbud dunia. Jadi sifat hubbud dunia itu yaitu cinta dunia, rasa cinta kepada dunia yang dalamnya termasuk apa? Termasuk cinta kepada harta. Ini akan melahirkan yang pertama sifat tamak, sifat rakus. Kalau sifat tamak ini dia pengen mengumpul harta, pengen memiliki lebih banyak lagi. Bagaimana supaya dia memiliki banyak harta dan tidak mensyukuri apa yang ada. Nah, setelah dia mengumpulkan banyak harta, maka ia berusaha agar harta itu jangan sampai keluar lagi. Jadi sifat kikir ini adalah apa? Akibat dari sifat hubbud dunia, dan ia bersaudara dengan sifat tamak, sifat rakus. Dia pengennya uang masuk aja, nggak ada pengen uang keluar. Jadi kalau dalam organisasi misalnya, nah kita ini iuran ya, kita menyumbang ya. Kita menyumbang untuk keperluan organisasi. Orang yang kikir itu dia akan berkomentar, nah uang keluar lagi. Jadi dia sukanya hanya uang masuk, tapi nggak suka uang keluar. Nah, itu ciri-ciri orang yang bakhil. Coba kita dalam hidup ini, kalau seperti makanan ya, kalau makanan yang kita makan itu hanya masuk saja, tidak ada yang keluar, kira-kira gimana? Bukannya sakit perut, tapi lebih dari itu mungkin akan mengakibatkan akibat yang sangat fatal ya. Ya kan? Misalnya ada orang yang nggak bisa buang air kecil ya. Ada orang nggak bisa BAB misalnya dalam 1 minggu, itu udah resah itu. Jadi kita
analogikan dengan makanan itu, kita sehat apabila ada makanan yang masuk dan ada yang keluar. Itu juga dalam harta itu. Ada yang masuk rezeki dari Allah, juga ada yang keluar. Kita belanjakan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk yang Allah perintahkan. Para jamaah sekalian, apa kriteria dari sifat kikir itu? Kapan seseorang itu disebut kikir dan kapan seseorang itu disebut tidak kikir? Yang pertama adalah orang yang kikir ini dia tidak mau mengeluarkan harta untuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, itu contohnya apa? Membelanjakan harta untuk keperluan pribadi dan keluarga. Di seorang laki-laki itu yang sudah berumah tangga berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Itu wajib. Ada orang yang dia mampu, ya, hartanya ada tapi tidak mau menafkahi istri dan anak-anaknya, malah dia gunakan uangnya, hartanya untuk berfoya-foya misalnya. Dia nggak peduli dengan kewajiban sebagai kepala keluarga. Ini termasuk orang yang disebut dengan bakhil atau kikir. Sebab dia tidak mau mengeluarkan harta untuk apa? Untuk hal yang wajib. Apalagi contohnya, Allah wajibkan kita mengeluarkan zakat. Zakat yang wajib itu bagi setiap muslim itu adalah zakat fitrah. Setiap bulan Ramadan. Ada zakat yang tidak semua orang diwajibkan, yaitu seperti zakat pertanian, zakat peternakan, ya, zakat emas dan perak, zakat perniagaan. Di orang yang kedekut adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan zakat harta, ya. Hartanya sudah mencapai 1 nisab. Juga sudah sampai 1 tahun mulai dari, dihitung dari dia mulai mendirikan usaha atau bisnis itu. Tapi dia malah mencari-cari helah, mencari-cari alasan agar tidak mengeluarkan zakat. Ini contoh orang yang bakhil itu. Kira-kira kalau kita cek di lapangan akan kita temukan pedagang, pengusaha, pebisnis yang hartanya sudah melimpah tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ini jelas orang ini bakhil, pikir. Dicari-cari alasan. Misalnya ada pedagang yang mengatakan biasanya kan dia mulai menjalankan usaha itu ketika startnya setelah Lebaran misalnya. Nah, tentu 1 tahunnya adalah ketika sampai bulan Ramadan. Itu udah 1 tahun. Nah, orang yang mencari-cari alasan agar terhindar dari zakat ini misalnya mengatakan bahwa harta yang didapatkan yang menyebabkan ia wajib zakat itu baru didapatkan bulan Ramadan yang barusan ini. Baru saja saya dapatkan ini di bulan yang ke-12 dihitung dari dia mulai melakukan kegiatan perdagangan itu, usaha itu.
Nah, dalam zakat itu tidak tidak masalah. Yang penting kapanpun kita dapatkan harta itu atau kapanpun sampainya harta itu sampai mencapai nisab itu tidak masalah. Yang penting dalam 1 tahun. Misalnya kita mulai bisnis di 1 Januari misalnya. Nah, 31 Desember itu kita hitung itu sudah mencapai 1 nisab. Walaupun tercapainya itu pas di bulan terakhir. Nah, ini contoh kasus saya sebutkan, ada orang yang seperti itu. Ini kan barusan saya dapatkan nih, sebulan di bulan-bulan yang terakhir ini. Dia merasa sayang untuk mengeluarkan zakat. Jadi dia tidak mengetahui, tapi tidak mau bertanya kepada orang yang mengetahui. Jadi kalau kita ragu misalnya, kita tanyakan kepada yang ahlinya. Was'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Silakan tanyakan kepada yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Jadi itu sebetulnya hanyalah mencari-cari helah, mencari-cari alasan bagaimana ia lepas dari membayar zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam masalah zakat ini juga ada mungkin yang sebagai umat Islam tidak mengetahui bahwa dalam zakat perniagaan itu kita tidak mesti untung. Ini yang perlu kita ketahui ya. Walaupun kita rugi misalnya, tapi harta itu mencapai 1 nisab, maka tetap wajib zakat. Berapa nisab perniagaan itu? Lebih kurang 80 emas itu ya. 1 emas itu 2,5 gram. Jadi misalnya nisab zakat itu berapa? Kalau kita rupiahkan nisabnya berapa sekarang ya, lebih kurang berapa 1 emas sekarang ya? 40 emas ya, 40 emas. Misalnya 170 juta gitu ya. Nisab dari zakat perniagaan. Kita mulai mendirikan usaha itu modalnya 250 juta. Setelah berjalan 1 tahun, kita melakukan perhitungan, ternyata bisnis kita ini rugi. Yang tadinya 250 sekarang menjadi berapa? 200 juta. Rugi berapa? 50 juta. Nah, 200 juta ini itu masih di atas nisabnya zakat perniagaan. Maka Anda tetap wajib mengeluarkan zakat. Jadi jangan dipikir orang yang wajib zakat itu hanya orang yang bisnisnya mendapatkan laba, keuntungan, tidak. Yang rugi pun tetap wajib zakat kalau hartanya itu, aset perniagaan itu telah mencapai atau lebih dari nisab. Kemudian apalagi contohnya yang Allah wajibkan itu, misalnya naik haji, menunaikan ibadah haji bagi orang yang sudah mampu. Jadi kalau kita sudah mampu secara finansial, itu kita kewajiban haji sudah melekat di diri kita. Segeralah mendaftar. Gimana itu saya mendaftar? Karena sekarang masa tunggunya terlalu lama. Gak mungkin saya akan berangkat.
Jawabannya adalah berangkat atau tidaknya kita nanti itu bukan urusan kita. Sekarang kewajiban haji sudah melekat di diri kita, maka kita wajib mendaftar. Soal nanti umur kita nggak sampai, umur kita pendek misalnya. Misalnya kalau kita ikut antrian, kita berangkatnya ya umur ya sudah lansia misalnya. Tidak pasti kita bisa berangkat. Nah, seandainya kita meninggal wafat sebelum berangkat haji, maka kita sudah bebas dari tuntutan Allah nanti di akhirat. Kita kan udah usaha, kita kan udah mendaftar. Tetapi Allah panggil kita sebelum menunaikan haji. Kita lepas dari tuntutan. Tapi kalau kita sudah mampu secara finansial, kita nggak mau mendaftar, itu artinya kita tidak ada ikhtiar untuk menunaikan kewajiban. Jadi orang yang sudah mampu secara finansial, dia tidak mendaftar untuk menunaikan haji, maka itu termasuk orang yang bakhil, orang yang kikir. Termasuk juga umrah. Umrah itu hukumnya apa? Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi pendapat yang lebih sahih adalah umrah itu wajib bagi yang mampu. Sama dengan haji. Wajibnya sekali seumur hidup. Jadi kalau masa antrian itu terlalu panjang, kita daftar haji dulu. Kemudian kita tunaikan dulu ibadah umrah yang bisa kita laksanakan segera. Kalau haji kan nunggu antrian, tapi kalau umrah sekarang bisa langsung berangkat. Jadi itu yang pertama ya, kriteria dari orang yang bakhil itu adalah, para jemaah sekalian, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya pada hal-hal yang wajib. Yang kedua, tidak mau membelanjakan hartanya pada hal-hal yang sunnah, yang dianjurkan, seperti apa? Berinfak di jalan Allah. Ya, membantu fakir miskin, ya, sedekah kepada fakir miskin. Bersedekah kepada siapa lagi? Kepada orang-orang anak yatim misalnya. Membantu pembangunan masjid, musola, lembaga pendidikan. Ini apalagi membantu orang-orang yang terlibat dalam ilmu pengetahuan seperti guru. Jadi kita lihat sekarang, kita saksikan zaman ini ada guru-guru ngaji misalnya ya. Guru-guru ngaji yang honornya itu sangat kecil. Itu layak kita beri bantuan. Kita ini kadang-kadang kan fokus ke bangunan misalnya. Bangunan masjid, masjidnya udah megah, dibongkar lagi, ya, renovasi lagi. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk memperhatikan SDM. Kita fokus kepada sarana, prasarana, tapi kita lupa memperhatikan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Itu contohnya di guru ngaji atau ustaz-ustaz kiai-kiai di kampung ya, yang pendapatannya kecil. Itu lebih baik ya kalau kita berikan hadiah, kita berikan bantuan ya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Contoh. Ini apa lagi contohnya? Ada mahasiswa
atau santri yang kekurangan dalam biaya. Dalam menuntut ilmu mereka kekurangan biaya. Itu juga orang yang patut kita bantu jika kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutamakan dulu tentu yang kita bantu adalah yang terdekat dengan kita. Sekarang kan kita saksikan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau 10 tahun yang lalu orang lebih semakin ramai, makin banyak yang berangkat umrah misalnya. Bahkan ada yang umrah itu berkali-kali. Tetapi sebagian melupakan ada tetangganya yang miskin, ada kerabatnya yang perlu bantuan. Ini contoh dari kesalahan dari pola pikir itu. Umrah berkali-kali, umrahnya tiap tahun, tapi ada kerabat dekatnya yang masih miskin, yang fakir, perlu bantuan, maka dia tidak mau membantu. Dia nggak peduli. Ini contoh orang-orang yang bakhil. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi saya bacakan. Nabi mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kehancuran terhadap harta orang yang kedekut." Jadi mungkin kita sudah menyaksikan sendiri ya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang pemurah itu, orang yang dermawan itu, hartanya bukannya berkurang, tapi malah berkembang. Ya. Kalau ada usahanya berkembang, maju. Sementara orang yang kedekut, orang yang kikir, orang yang bakhil itu, kadang hartanya, usahanya tidak berkembang, tidak maju, malah ujung-ujungnya berujung kepada kehancuran, kebangkrutan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, maka bagaimana berikutnya adalah terakhir bagaimana caranya kita agar terhindar dari sifat kikir atau bakhil itu. Yang pertama adalah bagian pertama melalui ilmu. Bagaimana caranya kita agar terhindar dari bakhil? Yang pertama dengan secara ilmu. Yang pertama kita dengan mengetahui tercelanya sifat bakhil itu. Dengan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela dan tidak ridha kepada orang yang bakhil. Tadi sudah kita sebutkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis ya. Allah tidak ridha kepada orang yang bakhil. Allah tidak suka kepada orang yang bakhil. Kemudian yang kedua, siksaan yang akan didapatkan oleh orang bakhil di hari akhirat. Jadi dengan kita mengetahui itu,
kita akan berusaha untuk menjauhi sifat bakhil itu. Allah akan memberikan siksaan kepada orang yang bakhil. Jadi sudah disebutkan bahwa Allah akan menjadikan harta itu nanti di akhirat seperti dalam bentuk fisik ular ya. Yang ular itu akan melilit tubuh kita. Kemudian berikutnya adalah ilmu pengetahuan kita bahwa harta itu tidak akan dibawa mati. Harta, zat harta itu tidak akan dibawa mati. Maka jangan kita bakhil. Kalau kita ingin harta itu bisa memberi manfaat bagi kita di akhirat nanti, justru harta itu kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah di dunia ini. Jadi kalau kita bakhil, ya, harta kita yang banyak, ya, saldo yang miliaran di rekening, properti, seperti apa, rumah, tanah. Kalau kita sudah wafat, itu semua akan tinggal. Itu akan didapatkan oleh ahli waris. Kalau kita ingin harta yang kita miliki ini bisa kita bawa ke akhirat, maka jalannya adalah jangan kita bakhil. Kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, secara ilmu kita menyadari bahwa hakikatnya harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita menyadari harta itu milik Allah, kita nggak akan bakhil. Misalnya ya kan sering itu kita lihat ya tulisan-tulisan di mobil atau di mana, apa judul, apa tulisannya, titipan ilahi. Harta itu adalah titipan. Ada orang nitip misalnya ke kita, nih saya titip nih uang 100.000, nanti tolong di apa ya, dimasukkan ke kotak infak di masjid ya. Kira-kira kita mau nggak? Pasti mau ya. Ada orang nitip kita, nih saya titip ya 100.000, nanti kalau ada orang yang minta-minta tolong dikasih ya. Atau ada yang orang sakit, ada fakir miskin tolong dikasihkan. Tentu kita tidak berat untuk memberikannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini bukan milik kita. Ini adalah titipan orang lain dan ia sudah memberikan arahan kemana diberikan harta itu. Harta yang kita miliki ini adalah milik Allah. Jangankan harta, diri kita ini adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Kalau kita ini milik Allah, maka harta yang kita miliki ini juga milik Allah. Belanjakanlah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi silakan nikmati harta itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan sebagian kita berbagi. Itu disebut dengan apa? Kesalehan sosial. Berbagi dengan fakir miskin, dengan anak yatim, ya. Apalagi pembangunan fasilitas ibadah, masjid, musola, surau, apalagi lembaga pendidikan. Jadi itu caranya agar kita terhindar dari bakhil. Yang pertama, kita menyadari tentang sifat itu tidak baik. Orang bakhil tidak diridai oleh Allah. Kita mengetahui siksaan nanti akan didapatkan di akhirat. Yang ketiga, harta itu nggak akan dibawa
mati. Yang keempat, semua harta itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang kedua, bagaimana cara kita menghindari bakhil ini dari segi tindakan atau amal. Paksalah diri kita untuk menjadi atau bersikap pemurah. Jadi kalau dalam diri kita ini sudah ada sifat bakhil, untuk mengubah sifat itu, maka kita perlu memaksa diri. Misalnya ada pergolakan batin nih. Ya. Ketika kita mau berinfak, ya. Di batin kita nih ada pergolakan, ya, ada konflik. Hawa nafsu kita bilang apa? Jangan, sayang, belanjakan uang. Kita udah capek nyari uang, sekarang mau dibelanjakan, mau disedekahkan. Maka di situ kita harus melawan. Kita lawan hawa nafsu itu dengan cara kita paksa diri kita untuk tetap membelanjakan harta kita di jalan Allah. Itu caranya. Dipaksa dulu. Walaupun nanti misalnya masih ada terbersit di hati kita ini rasa yang tidak ikhlas. Mungkin kita pemurah secara lahir, ya, secara zahiri ya orang pandang kita pemurah. Tapi hati kita masih mengharapkan ujian. Itu tidak apa-apa di tahap awal. Tapi kita berlatih lagi bagaimana agar kita bersedekah, berinfak itu membantu orang agar betul-betul lillahi ta'ala. Jadi kita berproses. Jangan karena adanya rasa tidak ikhlas itu membuat kita berhenti sama sekali. Saya nggak mau itu bersedekah. Kenapa? Karena belum wujud ikhlas dalam hati saya. Itu nggak boleh. Yang penting sekarang kita laksanakan dulu. Sementara itu kita belajar lagi untuk meningkatkan kualitas diri kita. Agar bisa mencapai ikhlas. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara menghindari bakhil itu dengan kita mencabut akarnya. Apa akarnya tadi? Hubbud dunia. Sifat cinta dunia yang mencakup di dalamnya cinta kepada harta. Jadi selama kita masih hubbud dunia, cinta kepada harta itu masih berakar dalam hati kita, maka selama itu sifat bakhil ini nggak akan pernah hilang. Dan terakhir bagaimana cara kita terhindar dari sifat bakhil, yaitu dengan berdoa. Jadi ada doa, setelah kita selesai sholat, kita doa. Saya doa yang saya amalkan itu yang terkait dengan sifat bakhil ini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Sering dibaca orang itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Kemudian ini ada lagi satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu denganmu daripada bakhil. Aku berlindung denganmu daripada perasaan penakut. Aku berlindung denganmu daripada dikembalikan ke usia yang terhina. Dan aku berlindung denganmu daripada fitnah dunia dan siksa kubur. Jadi itulah usaha-usaha
ikhtiar kita agar terhindar dari sifat bakhil. Jadi kembali saya ulangi bahwa dalam agama Islam itu sifat yang terpuji itu adalah sifat pertengahan. Jangan bakhil terlalu ketat, jangan terlalu longgar, yaitu terlalu berlebihan dalam sifat pemurah sehingga bisa juga membinasakan diri kita. Jangan terlalu ketat, artinya jangan kikir, jangan bakhil, jangan terlalu longgar, yaitu terlalu berlebihan dalam sifat pemurah. Yang terbaik adalah yang pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan. Jadi demikian dulu dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Ermalina ya. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan Fami. Mohon izin Bapak. Berkaitan dengan bakhil atau kikir, apakah bakhil ini hanya berkaitan dengan